Halo, selamat datang di channel Afat. Kali ini saya ingin menceritakan tentang bagian kedua dari kisah rumah angker zaman kolonial Belanda, di mana suasananya yang sangat mencekam serta lingkungannya yang sangat seram. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Kita mulai ceritanya. Siang, sekitar pukul 2 siang, aku putuskan untuk pergi ke sungai. Aku siapkan alat-alat pancingan, mencari umpan cacing, dan sebetulnya aku tidak pernah nyaman berlama-lama di sebelah hutan belakang rumah. Karena aku tahu, aku selalu melihat sekelebat bayangan berwarna merah, kadang orang-orang kerdil yang berlari sangat cepat. Padahal saat itu siang hari, tapi hutan itu tidak pernah sepi dari aktivitas-aktivitas aneh. Saat rasa penasaranku sudah menggelayut di kepala, aku selalu bertanya pada ibu, "Bu, tadi aku lihat seperti ada yang ngeliatin dari dalam hutan itu. Kamu gak perlu tahu, Kak. Kamu ingat pesan ibu, jangan pernah main di pinggir hutan, apalagi sampai masuk ke dalam. Tidak pernah ada orang yang berani masuk ke sana. Bau-bau busuk sering kecium dari sana." Ibu itu gak paham sama ayahmu kenapa kita disuruh tinggal di tempat seperti ini. Pikirku, daripada terus mendengar celotehan ibu, lebih baik aku segera berangkat memancing. "Bu, aku berangkat memancing." Seraya berlari menjauh, ibu berteriak, "Jangan pulang lewat dari jam 4, Kak. Hati-hati." Aku berteriak, "Iya, Bu." Singkat waktu, sepanjang jalan menuju sungai, aku selalu menikmati suasana tempat ini. Hamparan ladang jagung yang luas, hamparan bunga dendelewan dan bunga-bunga ilalang, angin yang sejuk. Kadang aku banyak menghabiskan waktu bersama adikku di sini. Tapi berbeda cerita menjelang malam. Saat itu, aku membencinya. Terkadang aku membenci keputusan konyol yang ayah buat. Dan sesampainya di sungai, kemudian aku memilih spot yang bagus. Sungainya jernih, ikan-ikannya berenang dengan jeram-jeram yang kecil. Tepi-tepi sungai, hutan yang lebat, yang masih asri. Tangkapanku masih belum banyak, dan aku memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi. Semakin ke arah yang lebih tinggi, arusnya semakin deras. Saat aku berjalan, aku bertemu anak yang juga sedang memancing. Kira-kira umurnya 10 tahun. Saat itu aku coba sapa, walaupun awalnya ragu-ragu. Lalu aku dekati. "Hai, kamu lagi mancing apa? Kamu lagi mancing juga ya?" Tapi dia tidak menjawab. Dia hanya berlalu, lalu pergi, melangkah ke arah hilir. Kemudian aku tanya lagi, "Hei, mau kemana?" "Ayo pulang, sudah mau sore." Tapi dia tidak menjawab. Lalu aku ikuti dia sambil terus membujuknya pulang. Saat sampai di hilir, dia hanya duduk di sana. Aku melihat di depan ada 2 makam tua berbahasa Belanda dengan nisan batu. Saat itu, rasa takut mengalahkan rasa peduliku. Karena saat itu sudah sore dan aku ingat pesan ibu, jangan sampai pulang lewat jam 4 atau aku tidak akan pernah bisa sampai ke rumah. Karena dikerjai oleh hantu lampor. Lampor itu sejenis hantu yang suka bermain-main dan bikin manusia kesasar. Sejauh apapun kita berjalan, kita selalu akan kembali ke tempat semula. Hantu ini bisa terlihat di tepi-tepi sungai menjelang sore hari. Sampai di depan rumah jam 4 sore, aku melihat ayah di ujung jalan. Beliau baru saja pulang setelah terjebak longsor kemarin malam. Betapa senangnya aku melihat ayah pulang, dan aku pun berteriak, "Ayah." Lalu ayah tersenyum dan bertanya padaku, "Dari mana kakak? Kok jam segini masih di luar rumah? Habis mancing ya?"
Lihat nih, kakak dapat ikan. Yaudah, ayo masuk, jangan di luar jam segini. Lalu kemudian aku memberikan hasil pancinganku ke ibu untuk dimasak. Lalu kami makan bersama malam itu. Saat kami makan malam, terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Pak. Dan ayah pun menjawab, Waalaikumsalam. Saat itu ayah melihat sebentar di jendela, lalu membukakan pintu. Ternyata Pak RT kampung depan dengan orang-orangnya. Kira-kira ada 10 orang kemudian, dan ayah bertanya, ada apa ya Pak, tumben malam-malam kesini? Maaf Pak mengganggu, saya sedang mencari anak kecil, kira-kira umurnya 10 tahun. Tadi pagi ia pamit mancing, tapi sampai malam gini belum juga pulang. Dan ayah pun menjawab, saya tidak tahu Pak, kebetulan saya baru tadi sore pulang tugas. Lalu aku bilang pada ayah, ya, waktu kakak tadi mancing di sungai, aku lihat ada anak kecil mancing di sungai. Kamu serius, Kak? Iya, beneran, jawabnya aku. Pak RT, begini, kata anak saya tadi sore, waktu mancing, ia lihat ada anak kecil di sungai lagi mancing. Kemudian Pak RT mengajak ayah untuk bergegas ikut mencari anak tadi. Dan Pak, boleh minta tolong ikut bantu cari? Boleh Pak, tapi saya sambil ambil senapan dulu ya, takut ada apa-apa buat jaga-jaga. Lalu ayah mengambil senapan, kemudian pergi dan berpesan, ingat ya Kak, jangan buka pintu kalau ayah belum pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11, ayah belum juga pulang. Aku cemas, begitupun ibu. Suara di hutan belakang mulai terdengar. Seperti biasa, mulai dari jeritan wanita, suara rintihan yang selalu terdengar di hutan. Tapi belakangan ini sudah tidak terlalu sering. Pas pukul 12:30 malam, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tok, 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 tok. Kak, kakak, aku berteriak. Siapa? Ayah, Kak. Apa kodenya? Lalu ayah membaca syahadat. Kemudian aku bukakan pintu. Oh iya, kode-kode seperti itu ayah yang sarankan. Kalau tidak, kodenya berarti bukan ayah. Dan sesampainya di rumah, kita semua duduk bersama di kamar. Kemudian ayah ceritakan soal anak hilang di sungai tadi. Dan ternyata anak kecil waktu ketemu sama kakak pas waktu sore di sungai, itu sebenarnya udah bukan manusia Kak, karena anak itu sudah hilang sejak 2 hari yang lalu. Tadi ketemu di hilir sungai, udah membusuk. Mulai sekarang kakak jangan lagi ke sungai, apalagi sampai ajak adekmu. Nanti ayah buatin sumur aja di sini, biar kamu bisa mandi di rumah. Sudah berjalan 1 bulan sejak kami pindah. Tentu saja tidak ada yang berjalan wajar-wajar saja. Pernah suatu malam adikku yang paling kecil sakit demam dan harus mendapat perawatan. Serta saat itu mau tidak mau harus dirawat. Saat itu sudah malam hari dan jam menunjukkan pukul 11 malam. Ayah membawa adik berobat ke puskesmas kampung depan sejauh 5 km. Bermodal senter dan sepeda butut. Kami menuju puskesmas, ayah mengayuh sepeda, memegang senter ibu, dan adik duduk di belakang. Di jalan yang gelap, ayah seperti tidak peduli pada sesuatu tak kasat mata, berbeda denganku. Baru berjalan kurang lebih 1 km, aku sudah melihat 5 sosok penampakan yang berdiri di pinggir jalan. Bahkan ada di atas pohon, mulai dari kuntilanak sampai pocong. Aku lemas dan badan merinding. Rasa takut membuatku menangis, tapi ayah seperti tidak peduli. Dan aku berpikir, kenapa aku punya ayah bodoh seperti ini, yang selalu membahayakan keluarganya. Belum juga sampai ke kampung depan, tiba-tiba ayah pun berhenti. Aku bilang, kenapa ayah berhenti? Ayah hanya diam dan menyuruhku untuk diam dan mematikan senter. Dan diam ya Kak, jangan bersorak. Ternyata di depan ada jalan. Ada sebuah cahaya di depan sekitar jarak 500 meter, seperti api berputar-putar.
Di sekitar situ, aku tanya ayah, apa itu ya? Ayah hanya bilang diam dan gak perlu tahu. Setelah benda berbentuk bola api tadi hilang, ayah kembali mengayuh sepedanya dan sampailah di puskesmas kampung depan. Setelah didiagnosa, ternyata adikku didiagnosa demam berdarah. Menurutku memang wajar mengingat tempat tinggal kami seperti itu. Tidak layak disebut tempat tinggal. Dan setelah itu adikku dirujuk ke rumah sakit. Esok harinya aku dan ayah kembali ke rumah untuk mengambil perlengkapan. Namun yang terjadi saat aku kembali ke rumah, di dalam rumah sudah berantakan. Pintu rumah terbuka, seperti seseorang sudah masuk saat kami pergi. Seminggu kemudian ayah memutuskan untuk pindah. Semenjak kejadian-kejadian yang membahayakan dan untuk keselamatan keluarganya. Sudah sejak 17 tahun berlalu sampai kutulis cerita ini, dan sejujurnya rumah itu terus menyuruhku kembali seperti bisikan-bisikan itu. Tidak pernah hilang di kehidupanku. Bahkan terkadang aku masih sering bermimpi dengan sangat detail suasana rumah itu. Ya, itu dia cerita part 2 dari keangkeran rumah Belanda yang ada di Sumatera Utara. Untuk bagian part ketiganya saya akan coba buat, dan jangan lupa stay tune di channel saya. Dan nanti ketika bagian part terakhir saya akan berikan dan saya akan membahas mengenai cerita ini, dan sejujurnya ini adalah cerita asli. Oke, jadikan pembelajaran ya. Oke, ditunggu video saya selanjutnya part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.